Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersama saya Ainun Sinambela. Kali ini saya akan membuat makanan lauk olahan, yaitu sate Padang. Sate Padang yang saya buat kali ini tidak dari jeroan. Biasanya kalau sate Padang itu mix antara lidah sapi dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan membuatnya dari daging sapi. Tentunya bahan utama yang akan kita buat itu daging sapi. Ini daging sapi sekitar 1 kilo dan sudah saya potong-potong tipis. Kemudian bumbu-bumbunya ada bawang merah, jahe, serai. Terus ada tepung beras, tepung maizena, bubuk cabai merah, bubuk bawang putih, adas, kayu manis, sedikit santan, garam, bubuk merica, kemudian ada cengkeh, bunga lawang, juga asam tamarin. Kemudian ada tusuk sate untuk menusuk daging-dagingnya. Langkah pertama yaitu daging. Daging ini saya masukkan, nanti ini saya ungkep bersama bumbu-bumbunya. Sekarang saya akan meracik bumbu-bumbunya. Dengan porsi daging yang segini, saya akan memasukkan 1 sendok makan cabai merah. Jadi saya nggak menggunakan banyak-banyak cabai supaya tidak pedas. Tapi nanti pedasnya akan didapat dari merica. Kemudian 3 sendok bubuk bawang putih. 1 sendok teh adas, 1 sendok teh bubuk kayu manis, kemudian 1 sendok garam, kemudian 3 sendok makan merica putih. 1, 2, 3. Lalu masukkan ini cengkeh, kapulaga, bunga lawang dan asam jawa. Bawang merah sama jahe kita blender. Kita masukkan ke dalam panci daging yang tadi. 3 sendok makan kunyit. Kunyit ini berfungsi selain untuk jadi bumbunya, nanti dia akan jadi warna dari saus tepungnya. Masukkan juga serai. Lalu ini ditutup, diprestokan sebentar dengan api yang kecil. Dengan api yang kecil, lalu ditunggukan dia sampai uapnya nanti keluar, baru nanti kita lihat-lihat kembali. Oke? Proses ini adalah proses mengungkep daging. Saya lakukan supaya dagingnya lebih mudah empuk, kemudian tidak lama-lama dimasak, jadi tidak menghabiskan gas, dan apinya kecil agar airnya tidak cepat susut. Kemudian air yang ada pada daging itu akan keluar sendiri untuk menjadi kuah dari daging itu sendiri. Karena tadi saya tidak menggunakan air. Jadi
Jangan ditinggal-tinggal terlalu lama karena dia tidak ada air. Kita harus senantiasa melihatnya 5 menit sekali atau 10 menit sekali. Sambil menunggu dagingnya diempukkan atau direbus, saya akan melarutkan dulu tepung berasnya untuk sausnya. Ini tepung beras saya gunakan 4 sendok makan. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian sedikit santan. Ditambahkan air. Kemudian saya tambahkan sedikit pelejat serbaguna rasa sapi. Kemudian ini tepung ini nanti berfungsi sebagai saus dari masakan sate Padang yang ada. Jadi ini saya lakukan dulu agar efektif waktu, karena kompor juga ada bisa digunakan. Jadi nanti setelah dagingnya matang, baru saya tambahkan dengan bumbu air yang ada di sapi tadi. Untuk sementara ini direbus dulu, dimasak seperti kita memasak bubur sumsum. Saus ini harus senantiasa diaduk-aduk supaya nanti tepungnya tidak mengental sebelah. Ini dagingnya sudah mengeluarkan air sedikit. Jadi kenapa saya tidak menggunakan air? Karena supaya daging tadi lebih cepat lembutnya. Tepung berasnya sudah mulai agak mengental. Nanti kalau sudah agak mengental begini, baru kita matikan. Baru nanti kita tambahkan air dari kaldu yang ada. Untuk sementara ini dulu untuk pekerjaan supaya lebih cepat. Antara daging dan sausnya bisa berbarengan sama-sama matang. Jika kita memiliki bumbu-bumbu yang sudah jadi bubuk, maka pekerjaan kita akan lebih mudah, lebih gampang, dan lebih cepat. Jadi saya yakin Anda bisa melakukannya sendiri di dapur Anda. Ini alhamdulillah airnya juga udah keluar banyak, dagingnya udah kelihatan mau lembut, wangi sekali. Insya Allah ini sedap sekali. Ini tadi sudah kita rebus sekitar 50 menit. Sekarang kita pisahkan antara daging dan kuahnya. Agar dagingnya nanti bisa kita tusuk menjadi sate dan kuahnya bisa untuk tambahan saus. Kemudian kuah dari daging tadi kita masukkan ke tepung, ke bubur sumsumnya itu, sausnya. Kita aduk kembali, kita ratakan, dan kita masak kembali. Terlebih dahulu saya selesaikan dulu saus ini, nanti baru saya menusuk satenya. Sausnya didihkan sampai benar-benar matang dan mendidih.
Jangan lupa untuk senantiasa mengaduk-aduk dari saus ini. Kemudian satenya kita tusuk-tusuk. Ini sate yang kita tusuk-tusuk, sesuaikan dengan keinginan porsi kita, bisa 5 tusuk atau 4 tusuk. Nanti ini kemudian akan dibakar kembali. Kemudian sate yang udah kita tusuk, kita bakar. Allahu Akbar. Jadi sate Padang ini di situ kita mau makan, di situ kita bakar. Jadi rasa wanginya itu sedap, enak, dan menggugah selera makan kita. Ini daging yang dibakar, satenya sudah panas, matang, sudah wangi dan tidak perlu gosong-gosong. Selanjutnya siap kita angkat. Tambahkan sausnya. Tunggu ya. Kemudian taburkan bawang goreng. Ini sate Padangnya sudah siap. Insya Allah enak. Satenya akan saya rasa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah enak banget. Walaupun saya puasa tadi, tapi alhamdulillah bumbunya bisa pas, garamnya bisa pas, terus pedesnya pas, wanginya dapat, empuknya juga dapat. Alhamdulillah ini enak banget, sungguh enak banget. Bentar ya, habisin dulu. Alhamdulillah demo memasak sate Padangnya sudah selesai. Saya harap Anda mau mencobanya di dapur Anda sendiri. Semoga resep dan tutor video ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Selamat mencoba. Semoga Anda senantiasa tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe YouTube saya atas nama Nur Ainun Sinambela. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Senantiasa diaduk-aduk supaya nanti tepungnya tidak mengental sebelah.